Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Darah memercik, tetesan-tetesan berkilau dan tembus cahaya itu cemerlang dan jernih seperti berlian darah. Hanya saja, mereka tampak agak suram. Dada Shi Hao meledak. Dia memiliki senyum di wajahnya dan dia tampak tenang, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat sedih. Apakah semua akan berakhir seperti ini? Desa Batu, selamat tinggal, ayah, ibu, selamat tinggal, katanya lembut. Darahnya sangat merah, memercik ke segala arah. Sementara itu, tulang dadanya pecah, dan setelah meledak, aura kehancuran surga yang mengerikan meletus. Simbol tak berujung bergegas keluar, berubah menjadi pedang abadi yang tak terkalahkan seperti pancaran. Gambar kekosongan istana abadi perunggu diledakkan, menjadi redup dan tidak jelas. Tidak! Huang Yu berteriak ketakutan. Wajahnya seputih salju. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan seperti itu. Dia benar-benar ketakutan, merasa seolah-olah hari penghakiman akan turun. Bahkan hatinya bergetar. Dia dengan panik mengaktifkan kekuatan magis. Semua energi vital tubuhnya dinyalakan, berubah menjadi energi paling mendasar untuk mendukung istana abadi perunggu dalam upaya membantunya mengeras dan muncul kembali. Ini adalah satu-satunya simbol penyelamat hidup yang dia miliki. Jika istana abadi dihancurkan, maka dia pasti akan mati. Dia akan diledakkan dan selamanya mati di alam bawah. Istana abadi turun! Huang Yu berteriak. Setelah menuangkan energi fondasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam, istana perunggu itu benar-benar menjadi sedikit lebih berbeda. Itu menunjukkan kekuatannya sekali lagi memproyeksikan dirinya ke alam bawah. Shi Hao tetap tenang. Dadanya berbunyi lagi, dan tulang-tulang lainnya telah lama pecah. Tulang makhluk tertingginya adalah satu-satunya yang hanya memiliki sedikit kerusakan. Itu terlalu tegas. Tulang yang kuat ini telah lama terbentuk. Sulit bagi kekuatan eksternal untuk menghancurkannya. Hanya jika dia ingin menghancurkannya sendiri, itu akan pecah. Akhirnya, itu meledak di dalam tubuhnya. Hong! Tubuh Shi Hao bergetar hebat. Wajahnya tidak memiliki warna, dan bahkan jiwanya gemetar. Tulang makhluk tertinggi benar-benar meledak dan terbang keluar. Ini adalah kekuatan yang benar-benar tak terbatas yang membuat dunia menjadi gelap dan membuat matahari dan bulan menjadi redup. Itu menekan segalanya. Sesosok kecil duduk di atas tulang makhluk tertinggi yang hancur. Itu berbalik dan memberi Shi Hao pandangan, dan kemudian bergegas ke depan. Itu adalah Dao Shi Hao, hukum alam yang diproduksi secara bawaan di dalam tubuhnya. Sekarang, itu benar-benar meledak tanpa ada kesempatan untuk kembali. Itu menjadi cahaya pemusnahan yang bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Kaaca! Istana abadi perunggu ditembus. Itu dengan cepat rusak di dunia ini, melepaskan gelombang suara gemetar. Itu dengan cepat menjadi redup, dan kemudian menyebar, menghilang ke dalam ketiadaan. Ah! Huang Yu berteriak keras. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang bisa menghadapi tatap muka ini dengan tenang? Ketika kiamat tiba, banyak orang akan merasa takut dan enggan. Pelayan lama istana abadi datang ke alam bawah dengan ambisi besar. Dia awalnya ingin memulai kampanye hebat untuk menyatukan 8 wilayah. Dia akan menemukan semua peluang alami yang legendaris dan bangkit menjadi hebat darinya. Dia tidak melintasi alam hanya untuk istana abadi, tetapi terutama untuk dirinya sendiri. Dia ingin benar-benar menerobos belenggu kehidupan dan melangkah ke jalan yang menjadi miliknya. Hanya saja, pada saat ini,
Semua aspirasinya tampaknya menyusut menjadi ketiadaan. Saat tulang makhluk tertinggi itu meledak, mimpinya di alam bawah hancur, dan hidupnya telah mencapai akhir. Aku tidak mau menerima ini. Dia merasakan kemarahan, ketakutan, keraguan, keluhan, dan ketidakberdayaan, tetapi itu semua sia-sia. Tidak ada cara baginya untuk bertahan melawan kekuatan ini. Ci! Sepotong tulang makhluk tertinggi terbang, meledak di dadanya dan mengeluarkan banyak darah. Sebuah lubang berdarah pecah. Dagingnya dengan cepat pecah. Energi tak terbatas menyapu, hampir meledakkannya. Pada saat terakhir itu, Huang Yulinglung melihat tubuh seorang pemuda pecah menjadi beberapa bagian. Namun, wajahnya masih membawa senyum damai. Sudut bibirnya berlumuran darah. Dia menatap Huang Yu. Huang Yu merasa sangat menyesal. Justru dialah yang memaksa pemuda ini ke dalam situasi putus asa, pada akhirnya memaksanya untuk membuang nyawanya sendiri, membuatnya merasakan penderitaan ini tanpa jalan keluar, keputusasaan tanpa harapan ini, mengirimnya ke jurang maut. Tidak! Aku benar-benar tidak ingin mati. Dia berteriak. Wajahnya pucat pasi dan bengkok. Dia berjuang dengan semua kekuatannya, tetapi terlalu sulit untuk berjuang bebas. Tidak ada cara. Tulang makhluk tertinggi meledak. Energi tak berujung melonjak, menghancurkan seperti gelombang. Itu membanting Huang Yu ke tanah, membuat tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian dan menghapus kekuatan hidupnya. Huang Yu menjerit sedih karena teror dan ketakutan. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menjangkau dan mencakar kehampaan, berharap waktu untuk kembali secara terbalik sehingga dia bisa melarikan diri dari situasi yang menakutkan ini. Peu! Sepotong tulang makhluk tertinggi lainnya terbang, menembus dahinya. Kepalanya benar-benar hancur berkeping-keping. Kemudian, itu mulai terbakar. Aku benar-benar mati. Artefak magis, metode, dan segala sesuatu yang lain istana abadi yang diturunkan kepadaku tidak akan pernah digunakan. Roh primordial di dalam tengkoraknya berjuang saat terhuyung-huyung di tepi hamburan. 7 dewa turun ke alam bawah, tetapi semuanya mati. Ini benar-benar akhir yang menyedihkan. Dia melepaskan tangisan rendah. Kemudian, dia mengaktifkan sepotong karat tembaga hijau di dalam roh primordialnya, dan dengan suara dingin, dia berteriak, dengan potongan karat istana perunggu, bentuklah bunga kutukan. Berbunga untukku. Dia penuh dengan kebencian pahit. Meskipun hanya ada kesadaran ilahi yang rusak yang tersisa, dia masih mengaktifkan kehidupan ini dengan menggunakan teknik hebat, karena dia takut Shi Hao akan bertahan hidup melalui suatu kebetulan. Peu! Beberapa fragmen terakhir dari tulang makhluk tertinggi terbang, benar-benar memusnahkan Huang Yu. Daging dan roh primordialnya meledak, berubah menjadi abu. Tidak ada yang tersisa. Shi Hao menghancurkan tulang makhluk tertingginya sendiri, jadi suasana hatinya secara alami sangat rumit. Tubuhnya telah lama hancur berantakan. Dadanya benar-benar hilang. Area di atas dadanya utuh, sementara semua yang ada di bawah ada di bagian lain. Kemudian, di bawah fluktuasi yang mengerikan dan cahaya kehancuran, dia terbelah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian tubuhnya mulai hancur berantakan. Tulangnya hancur dan dagingnya meledak, mengirimkan rasa sakit yang menyengat ke seluruh tubuhnya. Dia tidak lebih baik dari Huang Yu. Apa yang dia alami saat ini adalah merobek tubuhnya sendiri, penghancuran diri, kehancuran total tubuh fisiknya. Dalam kehampaan, potongan demi potongan tulang terlempar keluar. Daging terbang ke segala arah. Adegan itu sangat menyedihkan. Shi Hao berada di ambang menghilang selamanya dari dunia ini. Bahkan tengkoraknya retak. Darah mengalir keluar dari ruang di antara alisnya. Semangat primordialnya menjadi redup, hampir hancur. Setelah bagian itu dihancurkan,
Bahkan jika makhluk tertinggi diturunkan, akan terlalu sulit untuk membantu seseorang yang kehilangan akal. Kehilangan semua jejak sama dengan menghapus kehidupan seseorang dari dunia ini. Jelas bahwa Shi Hao telah melangkah ke jalan kepunahan. Pada saat-saat terakhir, Shi Hao menutup matanya. Banyak hal muncul di benaknya, terbang melewati satu demi satu seolah-olah itu baru saja terjadi kemarin. Kenangan yang emosional, sedih, tak berdaya, gembira, terlalu banyak, membuatnya merasa enggan. Ketika dia masih sangat muda, dia memiliki tulang tertinggi yang dicungkil oleh kerabatnya. Tubuh kecilnya berlumuran darah, meringkuk sendirian di tempat tidur yang sedingin es. Dia bertanya kepada bibinya lagi dan lagi, mengapa dia melakukan ini? Segera setelah itu, dia pergi ke desa batu, perlahan tumbuh dengan cara yang naif dan polos. Akhirnya, dia pergi ke gurun besar sendirian untuk memulai perjalanannya sendiri. 100 gunung yang menghancurkan, sarang Kunpeng Laut Utara, pertempuran hebat ibu kota batu, pertempuran antara dua batu, dia berjalan di sini selangkah demi selangkah, akhirnya naik menjadi kekuatan besar. Nama batu kecil bergema di seluruh dunia di bawah langit. Siapa di dunia sekarang yang tidak tahu tentang dia? Siapa yang belum pernah mendengar tentang dia? Dia kehilangan orang tuanya ketika dia masih muda, jadi dia mengandalkan dirinya sendiri, meninggalkan jejak di setiap langkah sebelum tiba di tempatnya sekarang. Dia membunuh 7 dewa, sayangnya, dia akan jatuh juga pada akhirnya. Area di antara alis Shi Hao retak. Potongan demi potongan tulang meledak. Mereka akan jatuh dan terbang menjauh. Hatinya penuh dengan kecemasan. Dia memandang dunia ini, merasakan kerinduan dan keengganan yang besar. Dia dengan lembut berkata, setelah berjalan keluar dari Stone Village, aku sudah lama tidak bersama orang tuaku. Aku benar-benar ingin melihat mereka sekali lagi. Hanya saja, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Dia akan menghilang dari dunia ini. Waktu seolah membeku di tempatnya. Batu kecil sedang menunggu, mengawasi saat dia berjalan di jalan kematian, jatuh ke dalam kegelapan abadi. Matanya membawa air mata serta ekspresi sedih. Itu karena pada saat terakhir ini, dia tidak bisa bertemu siapapun. Itu seperti di masa lalu, seperti ketika dia masih kecil, berbaring sendirian di tempat tidur kecil itu. Darah menetes dari dadanya. Tidak ada kehangatan, tidak ada orang yang dicintai untuk melindunginya. Hanya ada rasa dingin saat dia menunggu kematian sendirian. Dia layu sendirian, sedih dan sedih. Dia merasa tidak berdaya seperti di masa lalu. Dia merasakan semacam kedinginan dan kehilangan, dan bahkan lebih banyak kesedihan. Kenapa aku belum mati? Shi Hao berkata dengan lembut. Dia melihat dirinya sendiri mati, mengirim dirinya keluar dari dunia ini dan tertidur selamanya. Namun, untuk beberapa alasan, waktu tampaknya telah berhenti untuk waktu yang sangat lama. Setelah tengkoraknya retak, itu tidak meledak ke segala arah. Pikirannya masih jernih. Apa ini? Dia melihat lampu hijau. Bintik-bintik cahaya warna-warni hijau berdesir keluar, menyebar ke tengkoraknya, menghentikan lukanya dari memburuk. Itu memperbaiki retakan di tengkoraknya dan membuat waktu seolah membeku. Cahaya warna-warni hijau pekat mengalir, mengikat di sekitar tengkoraknya. Pada saat yang sama, pecahan tulang, potongan daging, dan bagian bawah tubuhnya yang telah terbang ke segala arah semuanya ditarik kembali oleh kekuatan misterius. Sebuah cabang hijau yang membawa manik-manik dari kuncup yang berkilau mengeluarkan cahaya lembut. Justru cabang inilah yang menyatukan kembali semua potongan daging dan tulangnya, dan kemudian menata ulang mereka. Dewa Willow! Shi Hao berteriak. Pada saat terakhir ini, dia merasa sedikit kesepian dan sedih.
Dia berpikir bahwa dia akan meninggalkan dunia ini sendirian tanpa ada yang mengetahuinya dan tidak pernah menyangka akan merasakan aura yang familiar. Pada saat terakhir, dia melihat cabang ini. Dia senang dan tergerak. Suasana hatinya segera membaik sedikit. Ini bukan Dewa Willow yang sebenarnya, hanya ranting lembut yang ditinggalkannya. Ketika Shihao pergi ke sarang Kunpeng Laut Utara, Dewa Willow menghadiahkannya sepotong cabang willow dan menyuruhnya untuk merawatnya. Jika ada bahaya, dia bisa memanggilnya, hanya saja dia tidak pernah menggunakannya. Namun, sekarang Dewa Willow pergi melalui gerbang primordial, cabang ini kehilangan keefektifannya. Dia tidak bisa menggunakannya untuk memanggil Dewa Willow lagi. Selain itu, seiring berjalannya waktu, cabang ini semakin redup, sampai hampir layu. Itu karena Dewa Willow meninggalkan dunia ini, memutuskan hubungannya dengan dunia ini. Shihao selalu membawa ini padanya. Hari ini, dia mengorbankan tubuhnya sendiri, dan kemudian menghancurkan tulang makhluk tertinggi. Itu adalah kematian tanpa kesempatan hidup, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat yang genting, cabang ini akan hidup kembali dan memancarkan cahaya hijau berkilau, membimbing daging dan tulangnya kembali. Cabang willow bersinar. Tunas lembut sekali lagi mekar dengan kekuatan hidup satu demi satu. Mereka kemudian berpisah dari cabang, dan sambil membawa setitik riak, mereka memasuki tubuh rusak Shihao dan menghubungkan dagingnya yang hancur. Mereformasi daging dan darah sebenarnya adalah ungkapan yang dilebih-lebihkan, karena bahkan obat ilahi pun tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dan hari ini, cabang willow menumpahkan semua tunas lunaknya, menggunakan ini untuk bergabung kembali dengan dagingnya. Itu melakukan kebangkitan yang memulihkan vitalitasnya. Dia seperti sepotong barang pecah belah yang jatuh ke tanah yang kokoh. Setelah hancur, itu kemudian disatukan dan penampilan sebelumnya dipulihkan. Hanya saja, ada retakan di sekujur tubuhnya. Ini adalah pengikatan sementara tubuhnya yang mungkin runtuh dan meledak setiap saat. Wajah Shihao pucat. Darah bisa dilihat di sudut mulutnya saat dia berbaring di tanah gunung. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa dagingnya benar-benar menyatu kembali, muncul kembali di hutan pegunungan ini. Hanya saja, ada potongan daging, darah, dan tulang yang sudah hilang, sehingga ada beberapa luka mengerikan di tubuhnya. Kondisinya terlalu kritis. Tunas lunak menghilang satu demi satu. Mereka memulihkan tubuhnya yang terluka dan menutup retakan, memperbaiki lubang berdarah yang besar. Tulang makhluk tertinggi juga dipandu kembali, hanya sekarang, ia telah kehilangan sepertiga dari diri aslinya. Sebagian telah terbakar dalam badai energi yang mengerikan itu. Ini adalah sisa-sisa yang rusak. Selain itu, apa yang tersisa dari tulang makhluk tertinggi disatukan dari banyak fragmen kecil. Kaaca. Tiba-tiba, beberapa tulang di tubuhnya terbelah lagi, patah lagi. Sementara itu, tubuhnya masih sama, hampir hancur berkeping-keping di lantai gunung. Shihao memeriksa dirinya sendiri, menemukan bahwa ada beberapa simbol unik pada tulang dan dagingnya yang berbenturan dengan vitalitas cabang willow. Ini adalah jenis hukum alam yang menghancurkan tubuhnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan destruktif dari hukum alam ini sangat besar, bahkan sedikit lebih mendominasi daripada kekuatan restoratif dari cabang lunak. Dagingnya tidak lagi stabil dan berada di ambang kehancuran lagi. Hukum alam istana abadi bergabung dengan tubuhku. Shihao dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri dan memahami apa yang terjadi. Matanya menjadi redup, dan dia menghela nafas. Dia masih akan mati. Dewa Willow telah pergi. Cabang yang ditinggalkannya hampir sepenuhnya layu. Meskipun terpancar dengan vitalitas lagi, itu adalah kekuatan hidup. Tidak ada hukum alam yang kuat di dalamnya. Sementara itu, hukum alam istana abadi bergabung bersama dengan dagingnya, melakukan penghancuran menyeluruh untuk membunuhnya sepenuhnya.
masih akan sulit untuk lolos dari kematian pada akhirnya. Saya diberi sepotong harapan, meninggalkan saya dengan tubuh yang rusak semua untuk memenuhi keinginan terakhir saya untuk melihat yang ingin saya lihat. Dia berkata pada dirinya sendiri. Shi Hao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir. Saat ini, dia masih bisa eksis sementara di dunia ini untuk waktu yang singkat. Dia perlu memanfaatkan momen ini, atau dia benar-benar akan terhapus dari keberadaan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.